남자는 신원조회를 해도 아무것도 뜨지 않았어요. 그 사람도 깡통이었죠. 사람들이 죽었죠. 버스가 감속을 하지 않고 그대로 횡단보도를 가로질렀습니다. Film berlatar di negara Korea Selatan, bagian timur tepatnya di kota Seoul. Awal film diperlihatkan seseorang bapak-bapak sedang menunggu lalu lintas, dikarenakan disebabkan sebuah truk terguling yang mengakibatkan kemacetan panjang. Tetapi secara kebetulan ada pemuda yang hampir menyenggol mobilnya dan berkelakuan tidak sopan kepadanya. Karena tidak senang diacungkan jari tengah, ia pun mengejarnya. Tetapi di jalan tersebut banyak rintangan mencoba untuk memperlambat lajunya, sehingga ia harus tersasar di sebuah tempat di mana itu sebuah proyek pembangunan. Nasib buruk menimpanya, ia harus tertimpa puing dari batu-batu yang sepertinya itu adalah korban dari pembunuhan berencana. Di sebuah basement ada seseorang pria menaruh sebuah koper ke dalam mobil yang ternyata di dalamnya terdapat banyak sekali uang. Tidak lama datanglah seseorang pria dan melihat apa yang ada di dalam koper tersebut. Film berpindah pada sebuah pusat perbelanjaan di area blok kawasan perakitan komputer yang sudah ada beberapa orang di dalamnya. Di sini kita diperkenalkan wanita yang sudah sedikit berumur bernama Jackie dan pria yang lainnya bernama Jeon dan Wol. Terdengar sebuah siaran berita di tempat sebuah pembangunan proyek besar yang melibatkan 3 orang penting yang memegang setengahnya saham dari proyek tersebut. Lalu kita diperlihatkan pria bernama Hyung tanda kutip tidak pakai teh. Ia turut mengoreksi sebuah berita yang sebelumnya dijelaskan bahwa ia berpikir itu bukanlah kecelakaan para pegawai, melainkan sebuah kejadian yang sudah direncanakan. Sedikit informasi, Hyung ini adalah ketua dari tim yang dibayar untuk membunuh orang-orang penting, khususnya orang yang mempunyai kekuasaan di daerah tersebut. Bisa diartikan sebagai pembunuh bayaran. Di sini Hyung menjelaskan jika kejadian pada proyek Dongjin bukanlah kecelakaan tetapi ada sebuah organisasi pembersih yang bisa dikaitkan di dalam kejadian tersebut. Organisasi pembersih adalah sebuah anggota yang lebih elit dan lebih besar dari atas timnya Hyun itu sendiri. Diketahui ada satu anggota sebelumnya ia bernama None, dijelaskan jika ia merupakan salah satu korban dari kecelakaan yang menewaskan 3 orang termasuk istri dari penjabat bernama Kim Shin. Mereka harus tewas setabrak bus dan pihak kepolisian menganggap itu sebuah kecelakaan. Padahal yang diketahui Hyun itu adalah ulah dari organisasi pembersih. Karena Jung masih training mengikuti tugas-tugas yang diberikan, bahkan ia tidak tahu apa yang akan terjadi pada di kemudian hari. Jung ini mempunyai sifat sedikit polontos, lalu ia menanyakan kepada Jackie apakah nasib dia akan sama seperti None. Tentu Jackie tegas mengatakan bahwa lambat laun pasti mereka mengalami hal yang sama seperti None. Di keesokan harinya, Hyun bertemu seseorang wanita. Diketahui wanita ini merupakan anak dari seorang penjabat kejaksaan yang terkenal dan ibunya adalah Kim Shin, korban yang tempo hari tertabrak bus. Di sini pasti kalian tahu mengapa ia menemui Hyun. Bukan dan tidak lain pasti ia mempunyai rencana pembunuhan terhadap seseorang dan wanita ini bernama Jo Young. Jo Young menargetkan seseorang yang bernama Joy Lagu Jack yang berusia 63 tahun, tetapi tidak disangka-sangka ternyata ia menargetkan ayah kandungnya sendiri. Usut punya usut, alasan Jo Young ingin membunuh ayahnya adalah karena sebelumnya sang ibu Kim Shin diketahui mempunyai harta yang berasal dari uang suap yang nominalnya lumayan besar. Tidak dijelaskan uang suap dari mana, mungkin ini alasan sang ibu meninggal dunia. Bisa disangkut pautkan jika ayahnya merupakan seseorang kejaksaan yang berwenang terhadap permasalahan terpidana, mengakibatkan seluruh permasalahan ini bisa dibawa hukum negara. Itu sebabnya ia ingin mengakhiri hidup sang ayah. Ia memerintahkan kepada Jo Young agar dokumen pendukung dan uang muka disimpan di tempat sampah. Di malam harinya, Hyung pergi ke sebuah rumah susun untuk menaruh uang di dalam berangkasnya. Setelah selesai menaruh uangnya, ia mencari informasi tentang keluarga Jo Young. Dan Hyun melihat seluruh media TV menyiarkan berita tentang Jo Young dan keluarganya. Keesokan harinya, Hyun berdiskusi dengan semua timnya untuk menyusun rencana pembunuhan yang sangat akurat dan alamiah agar tidak diketahui pihak berwajib. Diketahui Jo mempunyai penyakit lumpuh yang membuatnya tidak dapat berjalan. Setelah semua menyimpulkan,
Hyung menunjuk Jae-ki untuk memberikan inspirasinya. Lalu Jae-ki memberitahukan mereka akan berencana membunuhnya dengan cara menyetrum korbannya. Rencana pertama Jae-ki mengandalkan flash dari kamera wartawan, sehingga membuat Jo-young tidak dapat melihat dengan jelas. Jo-young juga mempunyai penyakit epilepsi. Jae-ki berpikir kemungkinan penyakit itu akan kambuh di saat keadaan seperti itu. Rencana kedua yaitu menyediakan kabel bertegangan tinggi yang dibiarkan berada di area basah agar membuatnya listrik mengalami konsleting. Di sana sudah banyak para wartawan dan juga para konten kreator yang menyiarkan secara langsung di tempat kejadian. Tapi ada salah satu konten kreator yang sangat misterius. Ia memberikan sebuah informasi jika seseorang pria akan datang ketika ada pembunuhan. Dan ia juga mengatakan jika sudah ada tim yang segera akan membunuh Jack di waktu dini hari. Pria misterius itu bernama Hausar. Di dalam mobil, Jum dan Wool sedang membicarakan tujuan Wool mengapa ingin menjadi seseorang pembunuh. Wool menjelaskan jika ia ingin tahu dan juga ia harus mencari uang untuk menafkahi keluarganya. Dari sini, Wool mengetahui jika Jum merasa gelisah gundah tidak karuhan karena untuk kesekian kalinya ia harus mengikuti perintah Hyung untuk menjalankan rencana pembunuhan ini yang membuatnya terdiam dan sedikit melamun. Lalu Wool berinisiatif mencoba untuk menenangkannya. Di hari sebelumnya, para wartawan dan media TV sedang menyiapkan peralatan untuk melengkapi pengambilan gambar dan rekaman video yang akan berlangsung di malam hari di depan kedutaan besar kejaksaan di kota Seoul. Siaran berita mengatakan ramalan cuaca hari ini akan turun hujan di sebagian besar kota wilayah khususnya kota Seoul dan diharapkan para warga sekitar membawa payung sebelum pergi keluar rumah sebagai bentuk pencegahan agar mengantisipasi jika terjadinya hujan. Hyun berada di atas gedung sedang melihat Jo-young di dalam kantor bersama Joe. Mereka sedang mempersiapkan diri untuk menghadiri persidangan. Tidak berselang lama lalu mereka keluar gedung. Lalu Joe menjelaskan jika ia akan mengundurkan diri sebagai kejaksaan. Mungkin karena rumor kasus yang sedang dihadapi membuatnya harus mengambil risiko untuk berhenti dari pekerjaannya. Di saat itu, Hyung beserta timnya menjalankan rencana awalnya yaitu mengarahkan flash kamera di hadapan Jo-young. Lalu membuatnya tidak dapat melihat sehingga membuat Joe harus berjalan sendiri dan mengenai genangan air yang sudah terkontraksi dengan kabel konsleting di dalamnya. Tidak lama, Jo-young juga mengalami penyakit epilepsinya yang membuatnya terkapar di lantai. Di sisi lain ternyata Jack menghilang di dalam mobilnya. Hyung mencoba menelusuri tempat yang diarahkan oleh Wool. Ia mengarahkan ke sebuah terminal bus di tepi jalan yang tidak jauh dari keberadaannya. Bus yang tiba-tiba melaju kencang di belakang Hyung bersamaan dengan Jum yang sedang mengendari motornya. Di samping itu, Hyun harus menyelamatkan diri. Nasib baik masih berpihak pada Hyun, tetapi malang untuk Jum harus menjadi korban tabrakan bus tersebut. Di dalam basecamp sudah ada Wool yang menunggu Hyun datang, tetapi Hyun memberikan berita sukacita kepada Wool jika Jum sudah meninggal dunia tertabrak bus di waktu dini hari. Lalu Hyun memerintahkannya untuk sementara waktu jangan dulu beraktivitas di luar rumah sampai ia memberikan informasi selanjutnya. Kemudian Hyun berspekulasi jika yang sebenarnya menjadi sasaran adalah Hyun bukanlah Jum, karena semua ini adalah rencana untuk membawa ia ke terminal bus. Pelakunya kemungkinan 3 orang yang mencoba untuk memberikan arahan yang salah sehingga membuatnya ke tempat di mana sudah menjadi titik pembunuhan. Dan dia juga berspekulasi jika Wool merupakan teman dari Jo-young untuk memata-matai rencana mereka. Wool ini merupakan pria tetapi ia lebih dominan berdandan layaknya seorang wanita sehingga sering disebut Nona. Jadi ia dapat merubah dirinya menjadi wanita. Kembali lagi pada siaran langsung Hausar, para penontonnya pun semakin bertambah karena yang dibicarakan itu benar-benar fakta yang membuatnya semakin bersemangat dalam memberikan informasi selanjutnya. Para media TV dibuat gempar karena tewasnya Jack di saat semua persidangan ini berlangsung.
Lalu di sisi lain Jo-young harus dibawa ke rumah sakit untuk diberikan perawatan. Setelah sembuh, ia didatangi seseorang wanita investigasi. Wanita ini menanyakan sesuatu yang di luar dari pekerjaannya, yang membuat Jo-young menjadi marah ketika seseorang yang sedang menyamar untuk mencari sebuah informasi kebenaran. Wanita ini menanyakan tentang jurnalis wartawan yang sebelumnya datang. Dia sebenarnya itu bukanlah jurnalis, dan ia mengaitkan tentang kejadian jurnalis itu dengan ayahnya Jo-young yang tewas di waktu yang bersamaan. Lalu Jo-young menanyakan balik padanya semua pertanyaan yang dilontarkan si wanita itu bukanlah tentang investigasi, tetapi lebih mendominasi untuk mencari sebuah informasi dari Jo-young. Dari luar bersama dengan wanita investigasi terlihat ada Jackie yang sedang berdiri di sampingnya. Lalu Hyun mendekati Jackie untuk menanyakan peristiwa di malam hari sebelumnya. Lalu ia diajak ke dalam rumahnya yang ternyata diketahui ia pun menjadi seseorang yang lupa ingatan. Ia menganggap Hyun sebagai Jack None yang sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Hyun menjelaskan jika ia bukanlah seseorang none, tetapi Hyun teman yang sebelumnya bekerja sama dengannya. Tapi tetap saja Jackie menganggap itu none. Setelah itu Jackie menjelaskan jika di malam itu ia hanya mengikuti none pergi ke sebuah terminal bus. Lalu ia tidak mengingatnya lagi. Media berita semakin mencuat karena kasus yang membuat Jo-young akan mendapatkan warisan sebesar 1,5 miliar dari mendiang sang ibu. Dan tidak semua pihak mendukungnya. Lalu di keesokan harinya Jo-young menemui seseorang yang mengurus asuransinya. Yang diketahui pria itu adalah seorang yang sebelum bertemu dengan Joella Gojek di kantornya. Lalu di samping itu Hyun sedang memantau di gedung sebelah. Di malam harinya Hyun mengikuti pria itu pergi. Lalu di perjalanan mereka mendengar siaran langsung dari Hausar bahwa pelaku dari semua ini merupakan ulah Hyung. Ia menjelaskan mereka merupakan organisasi yang menjalankan sebuah pembunuhan berencana untuk kepentingan tertentu. Ia juga menjelaskan jika akan terjadi lagi sebuah kejadian pembunuhan kepada seorang jurnalis yang mempunyai bukti kuat tentang peristiwa sebelumnya. Di malam hari yang sama, Hyun masuk ke dalam ruangan yang dimana terdapat berkas dan tanggal kematian Joe. Lalu ia menemukan nama pria itu bernama Lee Chi-yo. Lalu Hyun berpikir jika Lee merupakan anggota pembersih. Ia berpikir jika ialah yang sudah membunuh teman-temannya. Kemudian di hari berikutnya, ia melihat jika Wol menemui Lee di kantornya, yang membuat kecurigaannya semakin menguat karena untuk apa Wol mendatangi Lee. Padahal jika diketahui Wol tidak mengenal Lee sebelumnya, ia berpikir jika Wol merupakan bagian dari timnya. Alhasil Hyun merencanakan sebuah rencana untuk mengungkap kebenarannya. Ternyata diketahui Wol juga yang sudah membawa Hyun ke terminal bus ketika ia beralasan jika ada Jackie di terminal bus. Padahal untuk membunuhnya. Di sana entah benar atau tidak Hyun sudah tidak percaya lagi pada Wol. Ketika Hyun sudah menerima dan membiarkan Wol pergi, Wol bersikeras dan terus berbicara sehingga membuat Hyun menjadi emosi. Lalu pada akhirnya ia harus tewas di tangan Hyun itu sendiri. Sama dengan tewasnya Wol, setelah keluar basement ia melihat Jo-young tidak lama terjatuh dari atas gedung yang membuatnya terkejut dan heran. Lalu di hari itu juga ia pun harus melihat Jackie tewas terjatuh dari lantai 2 rumahnya. Di sana Hyung merasa sedih dan tidak menyangka semua tewas tinggal menyisakan dirinya sendiri. Ia mengira semua ini perbuatan Lee karena sebelumnya ia mendengar jika Lee sedang menelpon anak buahnya. Lee menyuruh untuk membunuh Jackie di hari yang akan datang. Lalu Hyung langsung bergegas untuk kembali ke rumahnya, memeriksa keadaan rumahnya, tetapi di sana sudah ada pihak kepolisian sedang melidiki kasus perampokan di samping rumahnya atau rumah tetangganya. Kemudian ia ditanya olehnya apakah kamu mendengar seseorang yang masuk ke dalam rumah di malam hari. Hyung menjawab jika ia baru saja pulang, kemungkinan ia tidak tahu apa yang terjadi di malam hari. Kembali pada sebuah gedung, ada seseorang yang berpakaian seperti kurir menyelinap masuk ke dalam gedung tersebut. Dan ia adalah Hauser yang ingin menyiarkan siaran langsung di dalam gedung dan memanfaatkan sebuah billboard untuk menyiarkannya. Dari sisi lain, Lee sudah menunggu di sebuah mobil. Lalu ia ditelepon seseorang di sana sudah ada Hyung yang menunggunya sedari tadi. Tujuannya ingin membuat Lee terbunuh dalam kecelakaannya. Ia memanfaatkan kaca yang ditarik ke atas untuk menyilaukan yang dapat membuat para pengendara tidak dapat melihat jalan dengan baik. Tidak lama, siaran Hauser dimulai. Ia memberitahukan foto yang dimana foto itu adalah foto Hyung yang bermaksud menyebarkan agar orang-orang tahu semua kebenarannya yang terjadi saat ini. Semua pembunuhan itu yang mengarahkan jika ia perbuatan Hyung.
Pada akhirnya Hausar harus diamankan oleh petugas karena menyelinap masuk ke dalam gedung. Dan diketahui semua ini adalah ulah Hyun karena ketidaksengajaannya membuat teman-temannya bahkan orang yang tidak bersalah pun ikut menjadi korban pembunuhan. Sebenarnya tidak ada yang namanya organisasi pembersih, itu hanyalah hayalan Hyun semata. Bahkan Lee sendiri pun bukanlah tim pembersih, melainkan seseorang pegawai asuransi yang hanya ingin mempertahankan para pekerja dari para pembunuh berencana. Bahkan tanpa ia sadari, kematian Jackie juga merupakan ulahnya yang sudah direncanakan bukan karena tim pembersih. Tamat, cukup sekian pembahasan dari saya dalam film ini. Kita bisa ambil makna untuk saling mempercayai satu sama lain, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara teman, keluarga, bahkan tetangga. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Sebagai pelengkap komen dan like jika kalian suka dengan konten-konten saya. Terima kasih.